Assalamualaikum, selamat sore Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Wati. Bagaimana Pak Lukman kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya luar biasa baik Bu. Alhamdulillah penuh semangat ya Pak ya. Semangat ya. Ini kalau kemarin-kemarin kita masih terjeda dengan kegiatan Agustusan begitu ya. Betul. Sekarang sudah semakin sudah mulai masuk bulan September ini harus penuh fokus. Iya Bu, betul. Ya. Begini Pak Lukman, saya pada pertemuan kali ini saya mengajak Pak Lukman untuk bertemu dengan saya saat ini. Kita akan saya sebagai pribadi saya sendiri mau melakukan pengamatan terhadap kegiatan kucing Pak Lukman. Begitu ya Pak Lukman. Ya, benar ya hari ini Pak Lukman mau melakukan kegiatan kucing? Betul Bu, nanti rencananya saya sudah ada jadwal dengan Bu Dewi. Nanti Bu Dewi itu tadi sudah WA saya katanya, Pak bagaimana kalau hari ini nanti kucing? Oh iya nggak apa-apa, nanti terus saya ngomong ke jenengan bahwasanya kalau akan melakukan supervisi saya kabari bahwasanya hari ini saya akan coaching dengan Bu Dewi. Ya. Oke Pak Lukman, sebelum melakukan kegiatan kucing, saya ingin berdiskusi dengan Pak Lukman. Ya nggak lama sih Pak, cuman sebentar aja ya, kira-kira sekitar 5 menitan. Iya Bu. Dari kegiatan kucing Pak Lukman ini, saya kepingin tahu terkait prinsip kucing yang nantinya akan saya amati ya. Dari prinsip kucing itu nanti Pak Lukman sudah tahu ya prinsip kucing itu ada 3. Iya Bu, ada 3. Masih itu. Ingat nggih? Apa saja ya? Yang kemitraan. Kemitraan, kemudian proses kreatif, sama yang satunya memaksimalkan potensi. Ini nanti sebagai rubrik penilaiannya seperti itu. Ini ya tidak semata-mata menilai begitu enggak ya Pak ya? Buat kita belajar, buat kita evaluasi bersama nantinya bagaimana begitu ya Pak ya. Terus kemudian dari kegiatan kucing ini nanti yang kompetensi apa yang ingin Pak Lukman kembangkan di sini? Untuk kan kompetensi coaching itu kan yang pertama kan yang kehadiran penuh itu Bu. Kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Jadi nanti kompetensi coachingnya ya 3 itu Bu yang ingin dikembangkan, yang saya kembangkan tuh ya yang 3-tiganya itu ingin saya kembangkan bagaimana menjadi lebih baik lagi. Ketiganya memang perlu dikembangkan begitu ya Pak ya dalam proses kucing, jadi supaya semuanya menjadi lebih baik begitu, jadi inginnya tetap dikembangkan. Akan tetapi untuk saat ini spesifiknya itu lebih spesifik yang dari 3 kompetensi itu dari kompetensi yang mana Pak? Ya dari 3 itu yang ingin saya lebih spesifik lagi yaitu tentang ini Bu, mendengarkan aktif. Jadi kita kan kadang-kadang untuk menjadi pendengar yang aktif itu kan kurang sabar Bu. Apalagi mendengarkan orang bercerita, terus kita ada di situ, terus mendengarkan, terus menjadi pendengar yang aktif itu istilahnya Bu. Itu kan perlu latihan. Itu yang ingin saya kembangkan tuh, jadi ingin mendengarkan apa yang disampaikan coach nanti, bagaimana keluh kesahnya, ceritanya, itu yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi itu Bu. Mendengarkan aktif itu tadi ya. Dari kompetensi mendengarkan aktif ini, indikator-indikator apa yang ingin Pak Lukman yang menjadi kriteria Pak Lukman dalam kegiatan ini nanti, dalam kegiatan kucing ini nanti kan tentunya ada indikator yang perlu kita jadikan acuan begitu ya Pak ya. Pertama untuk indikatornya yang menjadi pendengar aktif itu itu Bu tidak menyela Bu. Jadi ketika coachnya itu nanti bercerita, kita tidak kok nggak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi mendengarkan dengan seksama itu yang tadi tidak menyela. Terus kedua itu indikatornya mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh coach. Jadi kita sebagai coach senantiasa mendengarkan, tidak menyela, dan selalu sabar itu bisa indikator. Kan susah Bu. Maksudnya gini Bu, kalau ada coach bercerita ya kita mendengar dengan sabar. Istilahnya tidak
menyela, tidak buru-buru bertanya lagi gitu. Makanya koci itu masih istilahnya berhenti terus saya ambek apa tarik nafas kita tanya selanjutnya. Iya. Kan biasanya seperti itu. Iya, kita memang harus sabar ya. Betul, Meskipun sebenarnya sudah setiap hari sudah sabar ya Pak ya, tapi kesabaran ini nanti juga perlu ditingkatkan terus dan terus begitu ya Pak ya. Betul. Nggih Pak Lukman, kiranya sudah cukup ya yang akan yang saya diskusikan di awal sebelum panjenengan melakukan kegiatan kucing dengan Bu Dewi ya Pak ya. Iya. Semoga nanti proses kucingnya berjalan dengan lancar, kemudian apa yang disampaikan kucing nanti bisa benar-benar panjenengan mendengarkan sepenuhnya begitu ya. Iya. Jadi apa yang disampaikan Bu Dewi itu benar-benar bisa dirasakan kenyamanannya oleh Bu Dewi sebagai kuci, dan Bu Dewi bisa menemukan solusi untuk tindak lanjut dari permasalahannya. Itu ya Pak Lukman ya. Oke Pak Lukman, monggo saya persilahkan panjenengan untuk melakukan kegiatan kucing dengan Bu Dewi. Saya tetap ada di sini ya Pak ya. Enggak apa-apa Bu. Mengamatinya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa Bu. Terima kasih. Monggo Pak Lukman, silakan dilanjutkan kucingnya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Lukman. Selamat sore. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nggih Pak Lukman pripun? Yes, alhamdulillah ini juga sehat Bu. Walaupun niki udaranya kok mboten saged diprediksi nggih Bu niki. Nggih, niki yo ngatur Pak Lukman nggih. Nggih lek siang nopo panas, lek dalu kok wasrep dingin ngoten. Ini terus badai El Nino nih kirangan bener loh Bu. Angel El Nino-nya kersane teng mriki. Lah nggih lho. Nah iki kok sampai di sini. Oh nggih Bu Dewi, ini kan apa itu saya minta waktu sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol tentang napa niku ngobrol santai ngoten mawon nggih. Nggih Pak Lukman. Mboten kok pripun wonten ngoten. Nggih. Jadi nanti kita nih napa berdiskusi nggih Bu, sharing mengke napa kegiatan jenengan napa ada yang kurang napa anu nggih jeneng sharing mboten napa-napa nggih. Nggih Pak Lukman nggih. Nah, ini sekolah aman nggih Bu? Nggih alhamdulillah tetap lancar ngoten nggih. Kula kan sampaikan nggih Pak. Ngoten nika sudah sabar menghadapi anak-anak yang kadang rewelnya nggih ngoten nika. Namanya anak masih usia di bawah 5 tahun nggih. Lah nggih, jadi nanti napa niku anak-anak kalau anak TK nggih ngoten nika nggih Bu. Nggih. Kira-kira nggih nanti ada harapan buatan nanti dari diskusi kita untuk kedepannya ngoten. Ngaten Pak Lukman, ini kan saya ada sedikit masalah, bukan masalah nggih sebenarnya. Ada napa niku ada anak yang mungkin sekiranya itu agak mengganggu kegiatan pembelajaran ngoten. Saya berharap nanti setelah kita diskusi, setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Lukman itu, saya bisa menemukan solusi bagaimana saya nanti menghadapi anak tersebutnya. Pak Lukman. Oh, ngoten lho Bu. Berarti nanti kita sama-sama mencari solusi nggih Bu. Jadi namanya anak kan ya ada apa ya? Namanya apalagi anak kecil nggih Bu. Niku nggih luar biasa niku. Istimewa Pak. Kira-kira kan Bu, apa permasalahan apa nggih Bu jenengan hadapi Bu? Nyata Pak Lukman niku ki sebenarnya mungkin karena bawaan nggih. Kan anak sekarang niku karena mungkin gizinya memang terlalu tercukupi. Nggih kebetulan kados riyen. Dadosi anak niku aktif ngoten Pak Lukman. Terlalu aktif dadosi sampai mengganggu kegiatan pembelajaran. Tidak bisa diam ngoten. Dadosi umpami ada teman yang sedang mengerjakan tugas niku diganggu, diajak bermain padahal kan temennya itu ingin menyelesaikan tugasnya dulu. Tapi dianya niku namanya Mbak Zahra Pak Lukman. Mbak Zahra niku kalau ada tugas niku ndak mau mengerjakan, tapi ketika temennya mengerjakan tugas malah diganggu, diajak bermain. Ngoten Pak Lukman. Ngaten. Berarti nganu nggih Bu, cewek ibu sebenarnya. Nggih, cewek tapi tolae.
Biasanya kan cowok ngono Bu. Nggih, niki cewek Pak Lukman. Nggih. Tapi ya memang istimewa sangat perilakunya nggih. Tapi nganu nggih Bu, kalau dalam kegiatan pembelajaran itu sebenarnya anaknya ngikutin mboten napa nggih namung ganggu wira-wiri ngoten. Sebenarnya kalau untuk sekolah niku aktif. Setiap pagi niku masih pagi ngoten nggih sampun sama neneknya sudah diantar ke sekolah. Terus kalau pas sakit ngoten niku nggih bingungi takut kok enggak sekolah toh Bu, kan padahal masih sakit itu nggih pengen sekolah mawon sebenarnya. Katanya pengen ketemu teman-temannya ngoten. Tapi kalau sudah waktunya tiba di sekolah niku ki pun geger Pak Lukman. Pernah nggih napa niku pas Mbak Zara niku mboten lebet. Niku sepen. Suasana niku menjadi sepi ngoten. Teman-temannya juga mencari, "Bu, kok sepi ya Bu, Mbak Zara ndak ada." Ngoten. Kalau Mbak Zaranya tidak masuk nggih dicari, tapi kalau masuk niku nggih guejer ngoten Pak Lukman. Geger nggih Bu. Nggih, soalnya mengganggu temennya. Lah nggih, namanya nggih anak-anak niku wau nggih Bu. Jadi napa niku istilahnya kadang-kadang kita ya ketika ada tuh ya ganggu nih, tapi lagi nggak ada terus kok malah koyo ada yang kurang. Nggih. Napa niku Bu? Kira-kira Mbak Zahra seperti itu nih jenengan sudah mencari sebabnya napa pripun ngoten niku? Nah, niku ki kemarin kan kula nggih sampun ngobrol-ngobrol sama rencang teman guru kula. Terus kan karena kebetulan itu rumah neneknya kan dekat sama teman guru saya yang satunya. Dan kebetulan Mbak Zara niku sebenarnya rumahnya bukan di desa saya. Rumahnya niku Ponorogo. Terus kebetulan kan bapak ibunya di Ponorogo itu jualan sate gulai. Oh gitu. Terus saya setiap pagi sebelum jualan itu sampun diantar ke rumah neneknya yang Pembabotan Briko yang dekat sekolah saya. Terus nanti jemputnya kalau sudah sore atau sudah malam setelah jualan itu lah. Terus nanti kan kalau sudah dibawa pulang ke rumah malam, namanya orang jualan kan dia mempersiapkan untuk besoknya tuh Pak. Gitu. Dan kan tidak sempat ngajak Mbak Zaranya bermain maupun tidak sempat ngurusi putrane niku. Dadase nggih kayak sebenarnya kayak mencari perhatian ngoten Pak. Merasa diabaikan sama mamah papahnya. Dadase mencari perhatian ke orang-orang di sekitarnya yang lain, ke bapak ibu guru, ke gurunya, ke teman-temannya ngoten. Yang saya amati niku nggih sebabnya karena niku ngoten. Nggih. Kadang-kadang guyon kali Bu Guru niku kakian kambing. Kok kan sate gulai? Itu banyak sate gulai, nganter katanya. Berarti menurut jenengan wow, Mbak Zahra ini nganu nggih Bu, kurang kasih sayang, kurang perhatian. Jadi mencari perhatiannya di sekolah. Betul. Soalnya kan mungkin karena ikut neneknya juga, namanya nenek kan ngomong putune nggih ngoten nika to Pak. Yang penting diem nya sampun napa-napa dituruti ngoten nggih. Dadase kan terbiasa napa-napa dituruti lek teng sekolah nggih maunya dia itu nomor 1, maunya nggih seperti maunya dia. Kadang kalau baris maunya ya depan sendiri, tidak mau ngalah ngoten niku. Kalau mau ajak temennya ngoten nggih maunya sesuai dengan maunya dia ngoten niku Pak Lukman. Nggih, berarti anu nggih istilahnya menangan ngoten nggih Bu. Lari saat ini nggih. Berarti Mbak Zahra kok nggih seperti jenengan sampaikan tadi kalau di rumah dengan neneknya, bapaknya sibuk jualan, ibu enggih juga sibuk jualan. Jadi istilahnya apa nggih kurang kasih sayang, kurang perhatian ngoten nggih Bu. Terus niku enten nganu nggih Bu. Pernah napa jenengan lak garenge melakukan solusi napa istilahnya ada solusi bagaimana untuk menghadapi Mbak Zahra yang seperti ini ngoten Bu. Kalau itu kemarin kan sebiasanya niku setelah datang niku kan sebelumnya kan saya sudah pernah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Terus biasa saya ingatkan Mbak Zahra kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas loh ya. Berarti kan kesepakatan kelasnya apa? Kita harus saling menghargai dengan teman, tidak boleh mengganggu niku. Berarti kalau Mbak Zahra tetap mengganggu teman kan berarti tidak mematuhi kesepakatan kelas kita. Saya itu tidak mengganggu loh Bu, tidak mengganggu loh. Saya itu mau main, ngoten Pak jawabnya niku, namanya juga anak nggih, ya ngoten niku. Terus tapi nanti kalau temannya
diganggu lah ya temennya tidak bisa mengerjakan tugas. Nah, saya kan mau main Bu, ya ngoten namanya anak-anak TK nggih ngoten niku paling dikasih tahu. Ngoten. Nah, tapi tetap saya kasih tahu pelan-pelan ngoten kalau mau sekolah, kalau Mbak Zara mau pinter kan kita harus semangat belajar. Terus apalagi Mbak Zara sudah kelompok B kan sudah jadi kakak, lagi ngoten kan kelompok A kan masih kecil kan kemarin kalau di kelompok A mungkin masih bisa rame, tapi kalau sekarang kan sudah di kelompok B kan sudah jadi kakak, nanti kan persiapan mau SD, saya sudah bilang gitu, ngoten. Terus nanti besok lagi kalau mau bermain sama teman ditunggu dulu temennya udah menyelesaikan tugas ya ngoten. Sebenarnya kalau dikasih tahu niku ya paham Pak Lukman, tapi namanya anak nggih kadang nggih kumat ngoten niku. Benar. Ya namanya anak sing ngoten niku. Jadi nanti untuk solusinya ke depan ini pripun kira-kira untuk Bu Dewi ada bagaimana yang akan dilakukan ke depannya Bu? Kalau biasanya niku saya kasih mainan sendiri Pak Lukman. Kan kalau misalnya sekarang temanya apa? Ngoten temanya bunga, apa temanya rumah ngoten. Setelah anak-anak saya kasih tugas niku Mbak Zara saya kasih tugas sendiri yang mungkin dia sukai, dia lebih sukai ngoten. Mbak Zara hari ini mau bermain apa? Ngoten nggih. Saya mau main ini Bu. Oh oke, boleh gitu. Nah, saya kasih mainan yang dia suka dulu, nanti kan dia ngindek kuwe ngoten teng pojok ngoten maksudnya di kan temannya biasa buat berkelompok ngoten nggih. Ya di meja sendiri ngoten nggih ndleku ngoten Pak, bermain sendiri ngoten nggih. Alhamdulillah sudah mulai banyak berubah ngoten kan karena mungkin ya masa pekannya mungkin sudah datang karena sudah usianya sudah 5 tahun lebih, sekarang sudah kelompok B. Berarti tadi istilahnya jenengan sudah menemukan apa masalah dan memecahkan solusinya tadi seperti yang jenengan sampaikan tadi nggih Bu. Memberi apa mau? Memberi kegiatan atau mainan yang disukai Mbak Zara. Gitu nggih. Jadi kesannya Mbak Zara mboten mengganggu temannya. Namanya anak TK nggih. Ibu tolak nggih ngoten niku. Kadang kan untuk fokus 10 menit ya teman nggih susah Pak. Ya susah ya betul. Nggih. Yang SD pun kadang-kadang nggih ngono nggih sami Bu. Apalagi nggih yang kelas 1 itu kan peralihan kan. Mungkin yang sama dengan yang di Bandung, tapi kalau di TK kan luar biasa itu. Jadi nanti jenengan sudah menemukan solusi untuk Mbak Zahra tadi seperti itu nggih. Jadi nanti untuk rencana ke depannya nggih sami Bu. Sama, tapi pengen saya tambah itu ngobrol-ngobrol dengan bapak ibunya. Soalnya gini Pak Lukman, karena memang selama ini itu yang antar jemput neneknya itu jarang ketemu dengan ibunya gitu kan karena memang pagi itu diantar ke neneknya terus ditinggal. Terus yang nganter itu sering-sering neneknya. Terus waktu kegiatan parenting pun kan mesti diundang atau niku rapat wali murid niku memang sering tidak datang, sering yang datang juga neneknya. Nah, kalau lagi kedepannya pengen bertemu langsung dengan bapaknya atau ibunya nggih membicarakan tentang Mbak Zahra niki. Jadi kan kalau menyampaikan satu masalah dengan nenek sama dengan mamanya kan berbeda nih Pak Lukman nggih. Betul. Saya kedepannya niku ingin melakukan itu ngoten Pak Lukman. Oh gitu. Berarti nanti kedepannya ingin bertemu dengan orang tua nggih. Iya, bertemu dengan orang tua. Ini mungkin rencananya jenengan kapan untuk bertemu dengan orang tuanya itu kapan? Nanti kalau untuk rapat wali murid ini insya Allah di pertengahan bulan itu saya undang secara khusus ngoten Pak Lukman. Nggih ngoten. Soalnya kersane beliau meluangkan waktu ngoten nggih nanti saya minta tolong neneknya juga untuk disampaikan kepada mamahnya Mbak Zahra. Gitu ya. Ya semoga nanti bisa terrealisasi gitu. Amin Pak Lukman nggih. Supaya Mbak Zahra ini lebih baik dalam belajar. Nggih, soalnya kan niki sampun persiapan kelas 1 nopo. Iya betul. Apalagi kelas 1 sekarang kan nggih ngoten niku pelajarannya. Ya, betul sekali Bu. Jadi peralihan dari TK ke kelas 1 itu kadang-kadang kaget anaknya yang lagi. Jadi nanti untuk kedepannya yang seperti yang jenengan sampaikan tadi, jadi semoga permasalahan-permasalahan seperti ini dapat segera terselesaikan, Ibu. Amin Pak Lukman. Dengan sudah menemukan solusi-solusi bagaimana tadi, untuk kedepannya juga sudah ada, semoga cepat selesai. Nanti kalau ada lagi, ya mungkin jenengan bisa sharing lagi, bercerita lagi, Pak Lukman. Nanti kalau seandainya, sudah ketemu dengan ibunya Zahra, sudah mengobrol berdua dengan ibunya Zahra, terus
bagaimana hasilnya nanti nggih saya nggih dikabari. Nggih, siap. Nggih mengke saya konfirmasi ke jenengan, semoga yang saya rencanakan itu berjalan dengan lancar. Iya. Nggih. Jadi nanti kan ke depannya bagaimana ya saya ya pengen tahu nggih Pak Lukman. Nggih. Jenengan sampun mau mendengarkan keluh kesah saya. Nggih, nanti kita lanjut lagi nggih Bu. Nggih, matur suwun Bu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Matur suwun sami-sami nggih Pak Lukman. Terima kasih Bu. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Lukman ya, tadi sudah melakukan kegiatan kucing dengan Bu Dewi ya Pak Lukman. Ya betul Bu. Alhamdulillah lancar juga ya kucingnya. Iya, terima kasih Pak Lukman. Tadi saya sudah mengamati proses kucingnya panjenengan. Tadi dari pengamatan saya ketika panjenengan melakukan proses kucing dengan Bu Dewi ada beberapa ini yang saya catat. Tadi kalau menurut Pak Lukman, perasaan Pak Lukman ketika melakukan kegiatan kucing ini tadi bagaimana Pak? Apa tuh istilahnya rasanya yang ingin membantu itu alhamdulillah sudah terpecahkan. Kan kalau coach itu kan membimbing gitu, alhamdulillah Bu Dewi tadi ketika saya memberi pertanyaan-pertanyaan, Bu Dewi bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa mencari solusinya sendiri seperti itu. Jadi ya perasaan saya ya senang, ya gembira seperti itu Bu. Ada rasa apa ya? Bangga ya, sudah lega begitu ya Pak ya, sudah bisa membantu begitu ya. Itulah Bu. Terus ini Pak Lukman tadi kan sebelum panjenengan melakukan kegiatan kucing dengan Bu Dewi, saya sempat tanya ke panjenengan terkait dengan kompetensi yang spesifik yang jenengan ingin capai di hari ini. Apakah hari ini dalam proses kucing ini tadi sudah menurut panjenengan sudah merasa tercapai? Kalau menurut saya tadi sudah Bu, ketika saya mencoba untuk selalu mendengarkan apa yang Bu Dewi katakan, dan saya juga mencoba tidak memotong pembicaraan Bu Dewi. Saya mendengarkan sampai Bu Dewi selesai berbicara, selesai ngomong, nanti terus saya memberi pertanyaan lagi atau istilahnya memberi tanggapan dari pernyataan dari Bu Dewi. Jadi menurut saya untuk menjadi pendengar yang aktif tadi saya sudah tercapai Bu. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bu Dewi, yang diceritakan Bu Dewi, keluh kesahnya Bu Dewi. Saya mendengarkan semuanya, tidak saya potong-potong di tengah, juga saya tidak menyela atau saya tidak keburu-buru ya. Bu Dewi belum selesai terus saya tanya lagi juga enggak. Tadi saya juga malah memberi jeda katanya. Seperti itu. Iya, memang sesuai dengan yang saya amati juga seperti itu nggih. Pak Lukman tadi dalam kegiatan kucing ini tadi sudah sesuai dengan prinsip kucing ya, melakukannya sudah sesuai dengan prinsip kucing yaitu kemitraan, proses kreatif sama memaksimalkan potensi sudah dilaksanakan. Kemudian dari catatan saya ini dari hasil pengamatan saya tadi Pak Lukman juga sebagai coach sudah penuh mendengarkan apa yang disampaikan Bu Dewi, kehadirannya juga sudah penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot juga sudah dilakukan ini menurut catatan saya seperti itu. Terus tidak memberikan asumsi-asumsi atau penilaian adjustment begitu ya Pak pada Bu Dewi. Jadi Bu Dewi bisa menyampaikan unek-uneknya sendiri, bisa berusaha mencari solusi sendiri. Istilahnya Pak Lukman memfasilitasi begitu saja. Ini sudah dilakukan semuanya terkait dengan ketercapaiannya dari indikator yang akan dicapai hari ini sudah dilaksanakan semua, sudah tercapai semua ya Pak Lukman. Terus kira-kira dalam berikutnya lagi dari hasil kucing hari ini, kompetensi apa yang ingin Pak Lukman kembangkan di berikutnya nanti? Yang ingin saya kembangkan ke depannya nanti yaitu tentang ini Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi
Nanti saya ingin belajar bagaimana bertanya yang berbobot, yang ketika ditanyakan oleh coach itu bisa menjawab dengan baik, tidak kadang-kadang kan kita bertanya seperti itu jawabnya bagaimana kan bingung Mas ya kadang masih itu ya belum jadi saya mencoba untuk lebih belajar lagi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, walaupun tadi sudah saya tanyakan, tapi saya ingin lebih mengembangkan lagi, lebih berkembang lagi. Ya memang harus belajar ya Pak ya, belajar itu terus ya tiap janji ya Pak ya, memang lebih baik lagi. Oke Pak Lukman, ini tadi sudah baik, sudah sesuai dengan alur teta proses panjenengan kucing itu tadi. Terus kucing juga sudah merasakan nyaman menyampaikan unek-uneknya dengan benar-benar tersalurkan begitu ya, benar-benar tersampaikan, sudah terfasilitasi, dan panjenengan pun juga akan terus berusaha, terus belajar untuk kucing berikutnya, untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lebih baik lagi, gitu ya Pak ya. Oke Pak Lukman, kiranya sudah cukup ya untuk kegiatan pengamatan saya ke panjenengan dalam proses kucing hari ini. Semoga ini nanti dari evaluasi, dari hasil refleksi kita ini nanti bisa menjadikan kita berkembang menjadi lebih baik lagi, dan mengembangkan kompetensi-kompetensi apa yang belum kita capai nantinya bisa kita capai, gitu ya Pak ya. Iya Bu, seperti itu Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Lukman atas waktunya. Jika saya dalam melakukan pengamatan ini masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan ya Pak Lukman. Saya juga seperti itu Bu. Semuanya sifatnya membangun ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Sama-sama belajar. Oke Pak Lukman, saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami Bu.